Halo adik-adik yang di rumah, sebelum Katong memulaikan ibadah sekolah minggu, Katong akan ada dengan lagu pembuka. Yang pertama Katong akan menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengar, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Lagu yang kedua, hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya
Lagu yang berikut, Mata Tuhan Melihat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Anak yang baik, buat yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat dosa. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Anak yang baik, buat yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa sudah boleh menjaga, melindungi kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pengasuh di sektor Getsemani. Kami akan melakukan ibadah sekolah minggu yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhir mau jadi dalam nama-Mu Bapa di surga. Dan di kesempatan berbahagia di siang hari ini kami akan membaca sedikit dari berita kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mari datang, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang sebentar nanti kami baca, kami dapat mendengar dan kami dapat mengerti dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa di surga, karena kami selaku anak-anak sekolah minggu akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah Jenjang Batita, selamat siang, shalom. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kakak pengasuh akan mengajarkan katong Jenjang Batita bagaimana katong mendoa dengan doa Bapa kami. Adik-adik yang ada di rumah dengar kakak pengasuh baca doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik Jenjang Batita yang ada di rumah, tadi kakak pengasuh sudah mengajarkan adik-adik di rumah untuk bagaimana katong harus berdoa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik Jenjang Batita, sekarang kakak pengasuh akan menunjukkan video kepada adik-adik di rumah. Nanti adik-adik dong bisa lihat, lalu secara bersama-sama adik-adik dengan kakak pengasuh.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi adik-adik kakak pengasuh akan ajar dong ulang lah ye, dong bilang iko sama-sama dengan kakak pengasuh. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik kau tuh semua tepuk tangan dulu untuk yang ada di rumah yang sudah boleh mengikuti kakak pengasuh cara berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah dari materi yang sudah kakak pengasuh ajarkan doa Bapa kami di siang hari ini, adik-adik dong mesti rajin berdoa di rumah Jangan dong cuma duduk nonton film, dan dong cuma bermain saja. Dong mesti rajin-rajin berdoa lagi. Supaya apa? Supaya katong selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian dari Jenjang Batita. Terima kasih. Shalom. Halo adik-adik, selamat siang dan shalom. Kembali lagi dengan Ibu Pengasuh dari Jenjang Indria. Di siang hari ini
katong akan memulai katumpung ibadah. Pembacaan yang hari ini akan dibawakan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Daniel pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Berhubung pembacaannya cukup panjang, di sini Ibu Pengasuh akan menampilkan sebuah video terkait dengan pembacaan Alkitab tersebut. Berikut adalah tayangan dari pembacaan tersebut. Komik Alkitab Anak Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5.
Ya, terakhir Ibu pengasuh akan memberikan kesimpulan dari video yang telah ditayangkan tadi. Pertama, katong sebagai murid Tuhan harus selalu rajin berdoa, beribadah, setia dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, semua yang katong jalani di dunia akan menjadi sia-sia. Ya, untuk mengakhiri jenjang indria di siang ini, katong akan melakukan lagu Daniel di Goa Singa. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya pada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom 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 pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya pada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Halo adik-adik, jenjang anak kecil yang diberkati Tuhan. Pada saat ini katong akan memulai pembacaan katong di saat ini, yaitu pembacaan kita yang terambil dari Matius. Ada 3 bacaan. Yang pertama Matius 22 ayat 34 hingga ayat 40. Yang kedua Yohanes 15 ayat 21 hingga ayat ke-23. Yang ketiga Yohanes 15 ayat 17. Yang berbunyi demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pembacaan yang kedua terambil dari Yohanes 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus,
Jika seorang mengasihi aku, akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pembacaan yang ketiga terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, demikian pembacaan kita pada saat ini, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, katong di sini akan belajar mengenai arti kasih. Apa itu kasih, adik-adik? Kasih itu adalah perasaan atau sayang yang tulus kepada seseorang. Nah, ibu pengasuh mau tanya dulu buat adik-adik. Apakah adik-adik sayang kepada siapa-siapa saja? Apakah adik-adik sayang kepada semuanya baik kalau adik-adik sayang kepada papa, kepada mama, kepada teman-teman, juga kepada saudara-saudara. Nah, pada saat ini katong akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dengan video yang akan katong tampilkan setelah ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36.
Ya, adik-adik, dari cerita yang boleh disampaikan dari video yang tadi, Ibu pengasuh mau tanya dulu bagi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik di rumah dari cerita yang tadi, apakah orang yang baik hati itu orang yang lewat cerita itu seorang imam, orang Lewi, ataukah orang Samaria? Dari cerita tadi yang justru yang baik hati yaitu orang Samaria. Nah, di sini orang Samaria yang baik hati, kenapa dia baik hati kepada orang yang dirampok tadi? Karena dia sudah tahu bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu untuk harus mengasihi kepada siapa saja, kepada orang yang susah, yang senang, atau kepada siapa saja. Karena tadi firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, Ibu pengasuh mau bilang kalau adik-adik berteman, pasti adik-adik Pungtamang ada yang nakal para adik-adik, ada yang jahat para adik-adik. Kalau yang jahat pasti adik-adik dalam hati, betani mau bermain dendong kasing. Tapi yang di dalam katong pembacaan dan katong pemateri yang tadi katong dapat mengajarkan bahwa katong harus saling mengasihi sesama dengan yang lain. Sekalipun dia itu jahat para adik-adik, adik-adik harus baik kepada dia. Karena Tuhan Yesus mengajar itu yang baik. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, katong punya PR Pak anak-anak kecil pada saat ini yaitu arti kasih dan contoh mengasihi Tuhan dalam katong pun kehidupan dari hari-hari katong. Ya, itu sekian dari jenjang anak kecil. Shalom. Halo anak-anak yang ada di rumah, khususnya untuk anak-anak jenjang tanggung. Berjumpa lagi dengan Ibu Pengasuh Aprilia. Di saat ini sebelum Ibu Pengasuh memberikan materi, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab. Nah, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Ibu Pengasuh ulang lagi ya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Di bawah judul tentang persembahan berhala. Atau mulai dari ayat yang keempat adik-adik, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab, sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukanlah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu.
Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Nah, adik-adik, materi yang akan Ibu Pengasuh berikan saat ini yaitu tentang unsur ibadah sosial, menghargai perbedaan. Nah, tujuan khusus yang harus katong dapat yaitu yang pertama, membedakan pandangan orang Yahudi dan orang Yunani tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tujuan yang kedua, bagaimana mampu untuk menjelaskan sikap Paulus terhadap perbedaan pandangan Yahudi dan Yunani. Dan yang ketiga, memberikan contoh sikap orang Kristen dalam menghargai perbedaan. Nah, adik-adik sekalian, yang dimaksudkan dengan orang Yahudi adalah Ibrani, di mana mereka merupakan keturunan Abraham, atau mereka menganggap diri mereka sebagai orang Israel. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dikuduskan Allah, adik-adik, dan mereka dipercayakan Allah sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, namun apa adik-adik, bangsa atau orang-orang Ibrani ini juga melakukan yang namanya pemberontakan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, yaitu dengan menyembah berhala. Sehingga bangsa ini dibuang ke Babilonia. Nah, sedangkan adik-adik, untuk orang Yunani, mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Nah, mereka adalah orang-orang yang rohaniawan. Untuk itu mereka menguasai pengetahuan. Dan bagi mereka, dosa itu terjadi kalau umat memakan persembahan daging kepada berhala. Nah, adik-adik, dengan kedua bangsa yaitu bangsa Yunani dan bangsa Yahudi ini, maka Paulus tidak sepakat atau tidak setuju dengan apa yang mereka percayai ini adik-adik. Bagi Paulus, makanan tidak menjamin untuk mereka berdekat dengan Allah. Bagi Paulus, makanan tidak menjamin bahwa dengan itu manusia akan dekat dan hidup dengan Allah, melakukan kehendak-kehendak Allah. Oleh sebab itu adik-adik, Paulus menekankan pada ayat yang ke-8. Paulus menekankan pada ayat yang ke-8 bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi adik-adik, dari sikap Paulus ini menunjukkan bahwa ia tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Untuk itu, bagi Paulus mendekatkan diri dengan Allah adalah bagaimana cara kita hidup dengan sesama kita dan melakukan apa yang sesuai dengan Allah lakukan dan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, apa sikap kita sebagai anak-anak tanggung yang mencirikan anak-anak Kristus dengan di tengah-tengah perbedaan ini? Nah, adik-adik, di tengah perbedaan ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak tanggung yang mencirikan Kristus adalah bagaimana kita mau menerima perbedaan itu dan mau menyikapi perbedaan itu dengan baik. Berpikir dengan baik dan melakukan hal-hal yang berkehendak di hadapan Tuhan. Saling menerima pendapat satu dengan yang lain karena apa adik-adik? Perbedaan itu indah bila disatukan. Nah, itu saja yang bisa Ibu Pengasuh sampaikan untuk anak-anak di jenjang tanggung. Semoga dengan perbedaan kita menjadi lebih indah, bersatu kita lebih indah dan melakukan apa yang sesuai dengan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Demikian dari Ibu Pengasuh Tanggung. Terima kasih, selamat siang dan shalom. Halo adik-adik remaja, selamat siang, shalom.
Katong ada lagi di hari ini dalam kegiatan sekolah minggu. Sebelum katong mulai, katong pun kegiatan belajar, mari katong membacakan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 103, Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ibu pengasuh ulang satu kali lah ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Di bawah judul Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adik-adik, katong materi hari ini melanjutkan minggu lalu tentang penciptaan, penebusan, dan pengudusan Allah dengan subpokok bahasan makna penebusan. Ibu pengasuh akan menjelaskan tentang arti dari penebusan. Penebusan ini dia berasal dari kata dasar tebus, yakni membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan tawanan, budak, dan lain-lain. Tebus juga dapat berarti suatu tindakan agar orang atau binatang atau benda dikembalikan kepada kehidupannya. Artinya begini adik-adik. Kalau ditebus itu berarti ada suatu benda atau suatu barang yang istilahnya katong taruh di orang lain atau katong gadaikan kepada orang lain. Jadi katong mau menebus itu katong membayar dengan uang, dengan barang atau apapun yang menjadi syarat sewaktu katong taruh menebuskan itu, mau menaruh sesuatu untuk digadaikan, umpamanya begitu. Kalau sesuai dengan yang diceritakan dalam Keluaran 13 ayat 13 sampai 15, Imamat 25 ayat 47 sampai 54, di situ dikisahkan bahwa sanak saudara atau pemilik yang menebus budak, perempuan, janda, binatang atau sebidang tanah yang menjadi haknya, dia disebut sebagai penebus. Karena itu Tuhan sendiri disimbolkan sebagai penebus bagi orang percaya. Menurut Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 14, dia menceritakan tentang Tuhan yang begitu baik terhadap pemazmur sendiri maupun kepada setiap orang percaya. Penekanannya lebih kepada tindakan Tuhan dalam mengampuni, menyembuhkan, menebus, memahkotai, dan memuaskan manusia. Adik-adik, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Jadi sewaktu Daud menuliskan
kitab Mazmur ini dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Daud alami selama Daud memimpin bangsa Israel. Daud ini seorang raja pada saat dia memimpin bangsa Israel. Begitu banyak tantangan yang Daud alami, tetapi Daud selalu berserah kepada Tuhan. Dari semua itu Daud menggambarkan bahwa tidak ada yang dipercaya dan diyakini mampu menebus semua umat percaya selain daripada Tuhan. Penebusan di dalam wujud Yesus Kristus, ternyata di dalam diri Yesus Kristus kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kata terakhir yang Yesus sampaikan waktu Yesus di tiang kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini mempunyai makna bahwa Yesus begitu mengasihi umat manusia. Yesus begitu mencintai manusia. Karena itu Yesus tidak mengingat segala kesalahan yang manusia perbuat. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau memang katong percaya bahwa Yesus itu juru selamat, apa yang harus katong buat dalam katong punya kehidupan sehari-hari? Selaku remaja Kristen, selaku umat ciptaan Tuhan yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah, katong harus benar-benar meyakini bahwa katong telah ditebus, berarti katong punya ikrar bahwa katong tidak boleh lagi mengulang katong punya kesalahan yang sudah katong perbuat. Jadi katong harus percaya kepada Tuhan dan katong mengandalkan Tuhan dalam katong punya kehidupan. Katong harus ditebus, katong harus menyadari bahwa katong telah diselamatkan dari dosa. Karena itu dalam katong melakukan kehendak Tuhan, katong harus selalu minta petunjuk dari Tuhan. Karena adik-adik, Tuhan itu sudah berkorban demi katong semua. Tuhan sudah menebus katong semua punya kesalahan. Katong ditebus, katong dibarui menjadi baru untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Demikian yang dapat Ibu Pengasuh sampaikan. Sekian dan shalom. Nah, sebelum mengakhiri semua itu dan sebelum kita berdoa, Ibu Pengasuh mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, adik-adik yang di rumah, demikianlah materi kita mulai dari jenjang batita, indria, anak kecil, anak tanggung, dan juga remaja di hari ini. Dan untuk mengakhiri semua itu adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di sorga atas campur tangan Bapa dalam kehidupan kami, terkhususnya anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Sektor Getsemani. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, terkhususnya bagi anak-anak kami dalam memberikan materi juga Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada anak-anak kami yang walaupun dalam kondisi saat ini mereka harus menerima materi dari rumah,
Biarlah senantiasa Allah selalu memberkati mereka, mata Tuhan selalu ada bagi mereka agar apapun yang mereka lakukan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan bermain mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, semua apa yang diberikan oleh kami para pengasuh kepada anak-anak terkasih ini, biarlah mereka mengerti dan memahami semua itu Tuhan, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga kehidupan anak-anak terkasih bersama dengan kehidupan orang tua mereka, apa yang orang tua mereka kerjakan dan usahakan demi dan untuk membiayai seluruh kehidupan mereka, kami taruh semuanya hanya di bawah kendali Tuhan. Berkenanlah Allah selalu memberkati itu, agar menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan juga orang lain. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan seantero anak-anak terkasih kami dari nama yang pertama hingga nama yang terakhir, berkenanlah Allah selalu memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih juga kami mau berdoa bagi setiap para pengasuh kami yang telah memberikan materi. Biarlah Allah selalu memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi mereka, jaga lindungi mereka semua Tuhan, agar dalam tugas dan tanggung jawab mereka tetap melakukan itu sebaik mungkin, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang Bapak berikan dalam kehidupan kami, buat waktu Tuhan yang Bapak berikan bagi kami, dan semua nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak terkasih. Biarlah Bapa mengajarkan anak-anak terkasih kami bukan saja memberi berupa uang, tetapi hidup dan kehidupan mereka dari hari lepas hari mereka, biarlah selalu berkenan di hadapan Bapa di sorga. Lalu biarlah Bapa memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah Bapa mengembalikan berkat yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Bapa terima kasih, berkati juga semua kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa terima kasih, inilah doa dan persembahan kami, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan apabila dalam banyak hal yang kami lakukan ini menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Dan biarlah Bapa mau mencukupkan semua itu bagi kami agar kami terus diberikan kekuatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawa lidahku